Banyak orang yang ngapir-ngapirin orang kan. Ya. Sekarang gini, konsepnya gini aja. Kebersihan itu sebagian dari Iman. harusnya orang di negara yang beragama, negaranya itu harusnya bersih dong. Betul. Lu lihat aja tuh negara-negara kafir kurang bersih apa nih. Oh, nangis gua. Wah, itu kayak seumur hidup gua itu yang paling pecah sih. Ada satu pasal yang gue suka banget. Pasal 33 ayat 2. Itu dari dulu tuh gue ikutin sekali dari gue SMP tuh. Bumi dan air dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat anjing. Nggak makmur-makmur anjing, bumi kita tuh kaya, kurang kaya apa. Iya. Anjing. Gila, gue udah berapa bulan ngundang nih orang, sibuknya udah kayak Jokowi loh. Walaupun Jokowi Anjing. Enggak, itu disensor dikit. Walaupun Jokowi pip. Anyway, kita kedatangan Acil Martins. Tepuk tangan dong Acil Martins dong. Tapi dia nggak mau dibilang Acil Martins, lu mau dipanggil Sastra Jiwa, men. Branding lu Sastra Jiwa. Yoi. Tapi namanya Sastra Jiwa kan? Iya. Iya. Karena bagaimanapun akhirnya nama orang tua itu harus dipakai. Betul. Karena itu doa kan. Gue boleh tes nggak ingatan gue untuk nama lo yang pendek itu? Nama lo adalah, nama lo tuh Anak Agung. Enggak ada. Putra. Enggak ada. Agung. Enggak ada. Fajar. Yes. Enggak, tapi intronya Anak Agung. Enggak ada. Fajar Desa. Yes. Fajar Desa Jatidiri. Ya. Sastra Jiwa. Ya. Udah. Yes. Oke. Jadi Sastra Jiwa ini, wah temen gue banget nih. Kita kenal sebenarnya 2018-2019an lah, waktu kerja bareng dulu ya di sebuah TV ya, media. Itu bukan TV deh namanya. Apa tuh dia tuh? Agency apa ya? TV sih, media sih. Kalau TV kan konvensional. Oh, streaming service lah ya. Ya, streaming service. Streaming service terkenal, depannya M, belakangnya A, tengahnya all. Iya, gua spill semua tuh. Awal kenal di situ gue. Awal kenal sama Sastra Jiwa ini, cuman gue manggilnya Acil, dia selalu kenal dirinya Acil. Cuman lu tuh sebenarnya apaan sih, Cil? Gue tuh tahu lu director, men. Director dulu pas gue kenal. Iya, itu juga director nggak sengaja sebenarnya gue. Ya waktu itu gue punya gue bikin bukan program, event sama anaknya Kanjeng Gusti Mangkunegoro ke-9. Itu Gusti Bre sama Gusti Sura. Nah, Gusti Bre waktu itu masih jadi pangeran tuh, belum jumeneng jadi raja kan. Nah, masalahnya waktu itu Mangkunegaran tuh jarang event segala macam. Tercetuslah waktu itu gue kayak bikin event yuk gitu ya kan. Siapa tahu sabi nih. Terjadilah tuh waktu itu Road to Mangkunegaran Jazz Festival. Road to bahkan kita belum mikirin tuh Mangkunegaran Jazz Festival tuh bakal segede apa gitu. Nah, akhirnya Gusti Sura ketemu sama CEO-nya Mola TV. Waktu itu Mola TV itu lagi ada program yang sama, gue lupa lagi nama programnya apa. Yang presenternya dari luar negeri, yang dari Amerika. Bola-bolaan bukan sih? Bukan. Yang ada syuting di keraton tuh. Gue lupa lagi. Oh shit. Yang dijadiin lagu. Anjing. Iya Anjing, kan? iya itu apa tuh namanya? Iya, gue inget tapi gue lupa namanya apaan. Iya, nih gitar-gitaran terus. Jadi dia pakai pendopo Mangkunegaran buat syuting Mola kan. Waktu itu kita belum tahu tuh Mola tuh apaan karena emang belum rilis kan. Belum rilis. Masih Super Soccer ya kalau nggak salah ya. Terus udah gitu Gusti Sura ketemu CEO-nya Mola, Mas Mirwan. Ngobrol lah, akhirnya cerita tentang program event kita. Kita mau bikin Mangkunegaran Jazz Festival. Iya. Terus akhirnya ya udah kita bisa support apa dari Mola. Gitu terjadilah. Ternyata selama 2 minggu tuh sebelum event tuh Mola tuh bikin dokumentasi terus-terusan tuh. Jadi gue kemana-mana diikutin kamera tuh. Iya. Banyak lah. Sampai akhirnya selesai event ini Mola ngasih kita artis namanya Lian Lahafaz. Iya. Dia dan gue ngefans banget sama dia. Iya. Tiba-tiba ketemu gitu kan, Lian Lahafaz, negro Jamaican London gitu, wah di situ. Sampai akhirnya
Lian Lapas, dan dia pertama kali manggung di Indonesia Ya. di Mangkunegaran Jazz Festival. Itu yang nonton 25.000 orang, men. Nah, karena ini karena yang waktu itu gue CEO dari event tersebut. Karena yang tahu isi-isinya gue, akhirnya orang Mola ngubungin gue buat ngurusin dokumentasi ini. Gitu. Lu belum terlibat di Mola siapa itu? Belum. Dari situlah. Nah, dengan PD gue bilang, lu berapa lama nih ngedit video ini? Kata gue, ya sebulan juga selesai. Nggak taunya setahun. Taunya setahun, soalnya yang ngedit siapa sih Habib itu? Siapa yang Arab itu? Gue lupa lagi. Pokoknya gue juga ngikut ngedit kan. Gue pertama karena gue nyari jalan ceritanya kan. Sampai gila. Itu roll video dari seminggu harus dijadiin berapa jam? 40 menit. 40 menit? Iya. Damn, iya. Wah itu sakit kepala, men, setahun. Setahun Hampir setahun. Terus akhirnya kan kita mau bikin lagi, event lagi, cuma waktu itu pandemi. Iya benar. Udah bikin kan waktu itu flare-nya. Iya, gue lihat tuh. Bruno Majors. Iya, gue lihat tuh. Anjir. Gue lihat tuh. Damn. Sayangnya nggak jadi ya. Dan ketemu lu di situ. Temu gue di situ, kita bergaul secara ilegal. Dia adalah editor. Jadi tim produksi tim editor itu kebanyakan anak TV kan. Iya. Dan dia sendirian anak PH gitu, duduk sendiri di ruangan sendiri. Gak boleh teman. Gue kayak anjing, gue kerja sendirian, bener deh. Gue kerja sendirian cuy. Gue yang kayak datang sendiri, nggak ngobrol sama siapa-siapa, tai lah gue bilang nih. Ya akhirnya ketemu dia. Udah, abis itu gue kenal sama anak-anak TV itu akhirnya, gara-gara dia lu kenalin. Dan gak cuma kenalan ya. Iya, mabuk kayaknya. Skandal. Wajib. Acil, sastra. Tapi basic lu apa sih, Nyet? Maksudnya lu dulu kuliah seni atau lu emang film atau PH atau apa sih, Cil? Gue masih ingat perjalanan itu dimulai gue pas SMP. SMP tuh orang-orang tuh minta ke orang tuanya pasti minta dibeliin PlayStation kan. Iya. Gue minta dibeliin komputer, men. Okay. Dan gue tuh suka banget ngedesain. Oke. Dan di rumah tuh bokap gue tuh ternyata desainer, men. Jadi kayak ada buku Corel Draw, Photoshop 2.0 yang masih jadul banget dari Pentium 1 gitu. Itu masih CS berapa tuh Photoshop tuh? Wah itu masih CS3. CS3 CS2. Anjir. Nah dari situ karena gue doyan ngedesain kan. Yeah. Gue tuh suka banget gambar, ngedesain, bikin font gitu. Nah otak bisnis gue dimulai dari situ kayaknya nih. Gue bikin desain kelas buat kelas gue nih. Akhirnya gue bikin kaos dengan desain gue print. Oh nih desain. Jadilah tuh satu kelas tuh tiap hari gue pintain duit buat kaos ini. Nanti pas udah kekumpul uangnya gue produksi, gue bagiin. Nah itu kelas 1, kelas 2, satu angkatan men. Gue bikin satu angkatan. Kelas 3 satu sekolah gue bikin. Nah dari situ orang tua gue bilang ke orang tua, jangan kasih gue duit, gue punya duit nih. Anjir. Itu SMP duit lu sebanyak itu buat apa, Cil? Wah gue ngelem. Buat apaan tuh? Banyak hal ya. Banyak hal ya, buat jajan lah. SMP kan susah ya mau jajan ya. Oh berarti lu emang basic lu desain grafis. Desain grafis. Basic gua dari awal ya. Terus lu emang cinta seni, makanya lu ngelukis juga ya. Lu ngelukis juga, lu nato juga. Enggak. Oh enggak sempat ya? Nato pernah, cuma bukan buat gua kayak gua bisa nato aja kayak ya udahlah. Cuma enggak gue jadiin profesi. Buat kayak ya kalau temen doang gitu ya, gitu ya. Kalau misalnya tato ya udahlah gue bisa kok nato. Dan musisi juga. Oh, berarti lu emang lingkup lu tuh seni aja gitu men ya. Dan gue waktu itu gue masih ingat gue bilang ke nyokap gue SMP tuh gue baru bisa kebuka pikiran, gue bilang, "Bu, aku pokoknya udah lulus sekolah, kuliah. Aku nggak mau kerja di kantor." Oke. Gue pengen ya udah gue hidup sebagai seniman aja gitu ya kan. Cuma waktu itu SMP gue kayak gue ngelihat seniman tuh kayak hidupnya tuh bahagia gitu. Rambut gondrong, ya kan. Ngopi tiap hari, jam kerja nggak jelas. Tuh gue suka banget tuh kayak gitu tuh. Yang random aja gitu hidupnya. Nggak monoton, lu harus bangun pagi jam 7, berangkat ke kantor, pulang jam 4. Balik ketemu keluarga bentar, itu repeat terus. Menurut gue monoton ya. Dan itu akhirnya gue ngerasain.
Kita merasakan. Kita merasakan. Datang pagi pulang pagi, tai lah emang tuh. Masa-masa tai tuh, tapi ya itu duit juga sih. Ya, Namanya juga itu salah duit satu yang harus kita syukurin karena itu ada di pandemi. Iya. Iya, kalau enggak mati cuy kita cuy. Asli Asli mati. cuy. Dan itu gue pas gue gabung ke kantor itu, gue merelakan satu pekerjaan gue. Gue fotografer. Fotografer juga lu. Gue fotografer dan videografernya Marcel. Oh, oke. Udah lama ya? Udah lama. Dari tahun berapa tuh? 4 tahun gue kerja sama dia tuh. Dari 4 tahun, hampir 5 tahunan. Hampir 5 tahunan lah ya. Terus gue bilang sama dia, gue mau kerja. Gue mau pindah kerjaan. Terus kata dia, kalau itu yang bikin lu bisa naik kelas, maksudnya yang bikin lu bisa grow up, silakan kata dia. Dan sampai hari ini Marcel tuh salah satu orang yang support gue. Gokil. Dan kalau gue nggak salah, Marcel bapak angkat lu ya? Lu anak angkatnya Marcel ya? Nah, sebenarnya kayak ya udahlah gue karena dia kayak guru gue, lebih tua gua, gitu ya. Terus lu bayangin aja artis harusnya kan kalau misal manggung di luar kota tuh tidur sendiri kan. Gue berdua mulu sama dia. Marcel Sihaan ya. Apa arti Marcel Sihaan buat seorang sastra jiwa? Dia guru gue sih, dia sering bantu gue dalam hal apapun yang nggak diduga-duga juga. Kayak tiba-tiba Pak gue gini gue selalu curhat sama dia men, apapun itu gue curhat mulu sama dia. Dan kita kalau ngobrol di video call, kalau nggak ditelepon tuh kayak 2 jam 3 jam. Kayak tadi deh sebelum berangkat ke sini kita video call kan. Gue di Jakarta nih. Baralila anjing lama lumayan. Cuma tanggal 30 gue balik, 29 gue manggung sama Kunokini. Oh ya udah ngobrol-ngobrol, dari ngobrol nggak jelas tiba-tiba ke haki. Bener. Hakinya Kunokini yang tadi lu bilang. Terus. Udah habis itu ya udahlah, kita karena waktu itu mau makan terus akhirnya udah selesai. Cuma berkabar tiap hari ya. Udah kayak orang tua, makanya lu bilang. Bener, ya udah kayak orang tua sih dia. Oke, Cil, gue pengen bahas masalah musik. Lo tuh kan banyak banget musik yang lo gandrungi nih. Di Kunokini 1, di Hell Army 1, apalagi Cil? Gue lupa. Disleksia tuh yang band apa? Hardcore punk. Radak Banu. Iya. Itu apa? Etnik. Terus apa lagi Cil? Renewal? Itu metalcore. Gue band, kayaknya gue salah satu band yang jadi openernya Chelsea Green Tour Asia. Iya ya? Yoi. Oh bangsat. Oke, terus 5 Renewal, terus 5 doang? Sisanya project additional doang ya istilahnya ya? Iya. Nah tapi kan lu di Kunokini main perkusi. Di Hell Army main gitar. Iya. Yang lu main suling tuh apa? Radak Banu. Nah lu tuh sebenarnya apaan sih posisi lu Nyet? Itu dia men, gue juga kayak gue tuh orang tuh kan selalu punya titel kan. Kayaknya semua orang sih, orang profesional tuh pasti punya titel man. Apapun pekerjaannya ya. Betul. Punya spesialis. Betul. Nah gue tuh karena gue nggak punya spesialis, ya udah gue bisa mainin semuanya gitu. Gue kalau gue bisa kenapa enggak gitu. Iya juga sih. Sekarang kayak gini, orang spesialis di bidang penyakit dalam, ya kan? Udah hidupnya dia spesialis situ aja. Itu ya kan? aja. Dia nggak tahu tentang luarnya kayak gimana. Nah gue pengen hidup gue coba-coba sih sebenarnya. Coba-coba ya benar juga sih. Tapi anjingnya orang ini adalah lu tuh mastering in everything kalau menurut gue coy. Gue ngelihat kan ya, gue ngerjain program lu juga coy. Lu yang ngedirect, gue yang ngedit bangsat ya kan. Gue yang ngedit, ini ya lu ngedirect decent banget nih. Lu Hell Army main gitaris decent juga gitu loh, di Kunoki decent juga sebagai perkusi dan lain-lain. Lu bisnis sebagai bisnisman, dari dulu lu punya tato, lu sekarang punya topi, lu punya ya lain-lain lah, lu decent juga sebagai bisnisman. Apa rahasianya men lu bisa mempelajari semua? Otak lu segede apa nih? Gue tuh orangnya tuh bosenan gue. Oke. Gue tuh orangnya bosenan dan gue selalu pengen nyoba hal baru. Ya. Dan kalau misalkan
menurut band yang ada band gue lupa nama band indie gitu, dia tuh keluar dari zona nyaman, lagu keluar dari zona nyaman 420. 420. Harusnya tuh kita memperluas zona nyaman kita, men. Memperluas zona nyaman. Lu kalau keluar dari zona nyaman, ya udah lu nggak jadi lu udah jadi sesuatu nih, terus lu keluar, berarti yang ini lu tinggalin dong. Iya. Harusnya kita tuh memperluas zona nyaman kita. Jadi ada kita ketika kita bisa sesuatu, punya something lah. Ya udah kita mau bikin sesuatu, ya udah kita luasin aja zona tersebut gitu. Biar lagian kan kita hidup nggak cuma dengan satu hal tersebut kan. Ya. Dan akhirnya ya lu bisa ngapain aja akhirnya. Iya juga sih. Ibaratnya seorang Acil kalau misalnya gua lempar ke Tasmania gitu, hidup juga pasti. Hidup juga jadi pengrajin kulit Iya, harus gitu, man. Harus gitu ya. Harus gitu. Nah, tapi gue pengen tahu pemikiran itu tuh ada sejak kapan, Cil? Sejak butuh. Karena sesuatu lahir tuh karena kebutuhan kan, bukan karena keinginan. Kalau keinginan kita bisa ngobrol, kita sering punya keinginan ngobrol sampai pagi kan. Betul. Minum, terus kita ngobrol keinginan ya kan, panjang ya kan. Tapi kalau kita butuh, kita ngobrol sama diri kita sendiri dong. Karena kita ngomongin kebutuhan diri kita, bukan ngomongin kebutuhan orang lain. Betul. Kalau kita ngomong ngobrol panjang lebar, pasti ngomongin keinginan kan. Wah, gue kayaknya bikin ini segala macam bla 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 bla. Melantur tuh. Tapi kita nggak start kan. Tapi kalau misalkan kebutuhan, lu start dari diri lu sendiri. Oh, damn. Iya nggak? Yes, true. Betul, itu yang gue jalanin sih kayak gitu. Nah, sekarang kita ngomongin bisnis yang lagi dijalankan oleh Acil alias Sastra Jiwa ini, yaitu Kala Hats. Tapi brandnya itu namanya Kala. Kala itu sebelum Hats ada Kala Tato. Kalapa. Oh, dari Kalapa ya? Iya, Kalapa. Kalapa tuh apa definisinya, Cil? Ini tuh gue ngambil dari, kebetulan bokap gue orang Sunda. Gue tuh kental sekali dengan yang namanya Sunda Wiwitan kan. Jadi dalam tradisi kami di Sunda itu semua puraga basa hirup hurip dina huruf. Jadi huruf itu tuh ada artinya semua, men. Huruf itu artinya? Hirup hurip dina huruf. Kita huruf tuh hidup kita hidup dalam sebuah huruf sebenarnya. Kayak semua kayak Hana Caraka Data Sawala pada Jayangan dan lain sebagainya itu semuanya ada artinya. Nah, kayak Kalapa. Kalapa itu kala itu kan ruang. Waktu, sorry. Kala tuh waktu. Pa itu tempat. Pa itu tempat. Oke. Jadi ruang dan waktu, men. Makanya di itu ada pamancingan, tempat mancing, padumukan, Pandopo, dan lain sebagainya. Nah, gue suka dengan konsep ruang dan waktu itu. Kenapa waktu itu tadinya tuh gue pengen namainnya Kalapa juga. Terus cuma gara-gara waktu itu ada something dengan tato studio gue yang gue bikin Kalapa ini, dia nggak mau tuh nama Kalapa dipakai lagi. Ya udah, padahal gue yang bikin ya kan. Ya udahlah, demi gue tuh males ribut orangnya. Gue tuh nggak mau ribut. Kalau ribut gue kalau bisa selesai hari itu juga. Ya udah, gue nyari jalan tengah. Ya udah, gue potong apa yang jadi Kala doang. Karena ada buta Kala dan lain sebagainya. Gitu. Terus sampai akhirnya Kala ini menjadi sebuah brand topi. Itu gimana cuy cerita awalnya cuy? Lu masih inget gak di kantor gue sering pakai hat? Iya, inget gue. Gue syuting pakai hat mulu kan. Nah, dari situ nggak tahu gimana ya, abis keluar, gue sempat bertani tuh abis itu sebelum pindah ke Bali. Bertani? Yoi. Gue punya yayasan, man. Oh, gue tahu. Iya. Gue punya yayasan. Iya, gue tahu gue punya yayasan. Gue bertani segala macem. Gue punya sekolah terbuka gitu. Di sekolah alam ya? Iya. Terus gue cabut ke Bali. Pokoknya tuh nganggur tuh gue 3 bulan kan. Punya duit segala macam. Gue nggak tahu kenapa. Gue tuh suka banget nonton podcast. Bukan podcast denger kayak Dr. Faiz. Jadi itu ngaji filsafat gitu. Tiba-tiba gue ngetik tuh how to making hats. Why? How to making hats. Randomly aja tuh. Random aja.
bikin topi kayak gimana sih? Iya, Gue iya. penasaran nih kan. Iya. Ada tuh custom hat itu men. Dari situlah, oh ternyata bahannya gini. Karena akhirnya jadi kebutuhan bukan keinginan nih. Tapi tetap diawali dengan keinginan. Baru abis itu lu butuh karena terdesak ekonomi kan. Iya. Terdesak ekonomi. Dan dari situ kan kita nggak yakin itu bakal laku atau enggak sebenarnya. Iya. Akhirnya gue ke tukang kayu, gue nyari blueprint headblock apa buat ngepres Iya. topinya itu. Iya. Kebetulan yang tukang kayu ini tuh orang Garut aja. Satu kampung. Enggak dong, beda. Ya sepersundaan lah ya. Persundaan lah. Nah. Udah gitu gue tuh sebenarnya nggak punya duit buat bikin headblock ini. Dan gue harus bikin headblock tuh ukuran dari 56 sampai 62. Oke. Sebanyak itu. Ya. Belum lagi alat-alat lain. Dan gue megang 500.000 gue kasih dia buat DP. Terus kata dia sisanya nanti aja kata dia. Oh ya udah. Emang buat apa? Buat bikin topi. Ya udah dari situ gue mikir tuh anjing gimana ya caranya. Karena gue terbiasa bikin desain, bikin video, segala macam. Akhirnya semua yang pernah gue lakukan, gue jadiin satu dalam kala ini. Gue ngedesain, gue segala macam lah. Gue masukin situ semua tuh yang pernah gue pelajarin. Sampai musiknya pun gue masukin situ kan. Udah, wah bakal laku nggak ya? Intinya satu ternyata man. Yakin anjing. Yakin. Gue pokoknya harus yakin laku. Laku. Di situ laku ya. Laku Ya. Tapi laku itu kenapa Cil? Bisa laku tuh apa formulanya bro? Karena beda. Dan belum ada pemainnya juga ya? Ada. Oh ada. Yang tapi udah established tuh ada. Tapi beda. Gue pengen bikin yang beda aja. Gue pengen bikin yang agak raw. I see. Iya kan? Dan nggak rapih gitu. Kalau yang rapih lu bisa beli man. Kalau nggak rapih, jadi head gue tuh cuma dipakai buat satu orang doang. Made by order. Makanya kalau orang nanya, saya mau ukuran ini besok dikirim bisa nggak? Ya nggak bisa anjing. Nggak bisa. Lu punya duit 10 juta beli hat gue juga kalau misalkan ukuran pala lu nggak ada, nggak bakal bisa. Dan jadi, lo harus custom. Custom. Harus custom. Dan itu by hand, by tangan gue. By hand. By tangan gue. Dari 2021. 2022 ya. Udah berapa ribu topi yang dibuat oleh tangan Sastra Jiwa? Semua topi itu gue upload man. Semua topi gue upload karena gue dan semua klien yang order ke gue kan gue tahu walaupun gak kenal ya. Gue tahu orangnya karena gue namain, gue beneran wah ini buat orang tersebut. Personal banget. Iya. Walaupun kebanyakan yang order ke gue ya bule lah ya. Ya pastilah di Bali kan lu soalnya. 90%. 90% bule ya? 90% bule. Ya. Tapi gara-gara topi ini pun gue bisa ketemu banyak orang penting, ketemu banyak orang, gue bisa jalan-jalan ke luar negeri gara-gara topi man. Dan yang paling pecahnya adalah gue tuh bukan di dunia fashion kan. Gue bukan terlahir di dunia fashion tapi gue ketemu banyak fashion designer bahkan bukan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia gue kayak nggak laku men karena gue bukan siapa-siapa kan. Tapi di luar negeri fashion designer banyak kenal gue. Beneran lo? Beneran. Oke. Lu bayangin aja tahun kemarin tiba-tiba ada namanya fashion designer dari Costa Rica dan dia punya brandnya tuh di New York. Ngechat gue. Lu mau nggak collabs buat Costa Rica Fashion Week? Anjing ada gue. Gue kan polos ya. Oh boleh kata gue. Ya udah lu modalin bahannya aja kata gue. Lu beliin bahannya nanti gue kerjain Mauricio Appetizer Excala Fashion Week man di Costa Rica Fashion Week. Itu seluruh dunia ke situ man. Sabi juga lu anjing, you made it bro. Lu sampai situ juga men. Iya. Dan Kala Hats ini yang make nggak sembarangan. Gua kan sembarangan. Yang make ada Kakak Sleng. Iya. Ada Ojan Sri Tipsi. Yes. Ahmad Dhani. Yes. Aki Alexa. Ya. Dan ada Bim Bim Sleng. Dan masih ada puluhan artis lainnya di Indonesia yang make ini. Apa? Erika, anjing itu gue lihat bangsat. Erika Badu pakai topinya Kala Hats. How come bro? Gimana caranya? Itu semuanya serba nggak sengaja men.
Kok bisa? Gue tuh percaya kenapa namanya Kala pun gue tuh sebenarnya tuh berawal dari filosofi. Semuanya itu akan ada waktunya. Semuanya lah. Dari lu lahir pun ada waktunya kan. Ya. Nah, gue tuh percaya dengan waktu ini tuh lu bakal diketemuin dengan apapun dan siapapun tentang kebutuhan, bukan keinginan ya. Dengan kebutuhan lu. Ya. Kalau emang brand lu dibutuhkan orang tersebut, orang tersebut yang akan nyari lu, bukan lu yang nyari mereka. Ya pasti. Gitu. Benar. So bijak kontol. Bijak banget sih. Ini apa sih rahasianya kawan? tapi lu bisa kenal artis-artis nih. Salah satunya ada Marcel, lu emang kerja awalnya sampai kerja. Dan itu pun sebelumnya gue kenal dari produsernya dia. Which is? Jadi si Marcel tuh punya produser. Nah gue tuh kenal sama produsernya dia. Produsernya dia waktu itu butuh fotografer, videografer. Pada waktu itu gue tuh nggak bisa bikin video. Cuma karena gue tuh yang penting orang butuh apa, gue ngomong bisa aja di depan ya kan. Padahal gue pelajarin aja setelah itu ya kan. Iya juga sih. Iya gak sih? Apa sebenarnya skill ya kan? Men, buat gue kayak kuliah ya, lu kan harus ngambil keahlian lah. Major, itu kan lu butuh skill kan, memerlukan. Kalau gue skill menunjang man, skill itu bisa dipelajarin. Yang penting ada sesuatu dulu, baru kita pelajarin aja. Ada kebutuhannya dulu ya. Iya, ada kebutuhan. Bahkan kalau misalnya dunia ini udah nggak butuh Kalahead, udah nggak butuh Acil sebagai videografer, fotografer, desainer. Kalau ada kebutuhan IT, lu masuk pasti. Masuk aja gue. Keren banget nih orang emang. Tepuk tangan Acil dulu dong. Gue salah satu temen gue yang paling gue banggain. Gue tuh cerita ke teman-teman gue loh tentang lu tuh. Sumpah, gue punya temen dia, wah gila, Badung. Karena orang taunya gue Badung. Ya, orang taunya Badung. Tapi gue selalu bilang, nih orang, sumpah ya, nih orang tuh inspirasional sih. Bahkan sampai ada satu orang gue gak kenal tapi fans lu. Dan nggak tahu Nyet, lu suka nge-repost dia dan itu suka kayak outfit sastra jiwa. Lu tahu kan? Oh iya. Itu anjing lu dia punya fans cuy. Anjing. Fans berat gitu, pakai topi, pakai bajunya Acil gini. Gue bilang, anjing nih orang apaan sih? Ini orang gila banget sih. Terus lu bisa kenal sama Kakak Slang, Bim Slang dari mana? Gue kenal Kakak Slang tuh ada acara di salah satu TV namanya Voice apa gitu. Nah dia tuh jadi juri. Kebetulan Marcel jadi juri kan. Ada Agnes Mo. Oh iya. Gue lupa tuh nama ininya. Kayak The Voice ya? Ya. Kalau nggak salah ya. X Factor The Voice. X Factor apa The Voice? Ya. Nah waktu itu anak-anak kecil kan. Nah salah satu jurinya tuh Kakak Slang. Karena kita di backstage tuh sering ketemu. Cuma waktu itu kan gue jadi seorang fotografer. Cuma karena gue sering ngirimin foto hasil jepretan gue, kenal lah dari situ. Terus dia, makasih banyak gini. Tapi dia follow gue kan, dia mengikuti kehidupan gue tuh. Dari tiba-tiba jadi petani lah, tiba-tiba buka yayasan, punya Kalahead. Nah kebetulan yang Kalahead tuh dia emang kebutuhan panggung kan. Wah gue kayaknya pakai topi keren nih kata dia, gue bikinin lah. Dan terakhir tuh gue bikinin topi dia spesial banget tuh, dan album paling gue suka dari Slang kan. Ulang tahun albumnya 7. Aku di bawah terpal. Di bawah terpal. Nah itu pas dia manggung di Bali men. Gue bikinin persis warnanya sama kayak albumnya. Iya. Kan bergendi, ungu, pink dalam satu hats gitu. Representasi gue lah buat dipakai sama Kakak Slang. Mas Kakak. Terus gue bikinin juga buat Bim warna hitam tapi dengan warna tetap dengan album tersebut dan dipakai men. Gimana perasaan lo? Senang banget gue. Dan ya mereka tuh wise banget sih, baik banget. Ya. Terus sampai Erika Badu gimana Nyet? Anjing kok bisa bangsat gue nonton. Anjing Acil, tai lah. Gimana ceritanya itu? Yang paling becah bukan Erika Badu. Siapa? Harusnya. Ada salah satu DJ pemenang Grammy Award. Siapa? Steve Aoki? Bukan. Namanya siapa lagi? Iya anjing dia juga lupa bangsat. Welcome to the Diamond Life. Itu. Ya tapi gue lebih kenal Erika Badu sih karena gue kenal Erika Badu kayaknya. Ada namanya
coba ya gue cek ya. Itu buat gue lebih spesial lagi. Oke. Namanya ada Louie Vega. Louie Vega ini dia menang Grammy kan. Nah dia tuh mau ulang tahun nih men. Mau ulang tahun. Ulang tahunnya tuh di New York. Dan itu tuh dia buka event itu dalam sehari itu 3 stage apa 2 stage gitu. Dan di stage dia main yang terakhir dia tuh pengen pakai topi gua. Terus kata gue, terus ada temennya dia di Bali, lewat dia lah ngobrol. Video call nih gue Louie Vega, karena gue kan bukan pemusik doyan-doyan DJ gitu kan. Gue tuh ya udah oh iya legend kata dia. Dan ternyata emang legend itu orang. Udah, Oh lu gak kenal sebelumnya? Gak kenal, dan gue gak tahu Louie Vega siapa. Ternyata dia tuh legend banget, sampai menang Grammy segala macam. Oh gue butuh topi gini-gini, bentuknya kayak gini. Sampai akhirnya WhatsApp gue tuh panjang. Oh ya udah, yang penting lu butuh kristal kan, ada kristalnya. Kristal tuh kan? Kristal batu-batu itu. Nah, gue bikin lah. Wah ini harus karena dipakai sama legend dan harus beda. Gue bikin brim, ini namanya brim. Gue bikin warna merah men. Ininya warna putih. Terus pakai batik warna merah gitu. Anjing. Terus gue dapet kristal warna putih merah. Sama dong, gue tempel sini. Gue namainnya apa? Jadi semua topi itu ada namanya men. Iya kan? Semua topi gue kasih nama. Namanya itu lemah cai. Lemah? Cai. Lemah itu tanah. Cai itu air. Tanah air aja. Dipakai sama dia, dikirim ke gue video sama fotonya kan. Anjing pecah banget. Nangis lu? Enggak sih ya? Enggak sih. Tai lu. Gue udah nangis gak lu? Nangis gue. Enggak lagi. Biasa aja. Kayaknya gak ada yang mengejutkan ya. No surprises untuk seorang Acil ya. Hidup gue no surprise man. Karena ya gue jalanin aja. Ada masalah gak ada masalah bodo amat. No alarms and no surprises. Betul. Kalau menurut orang sih waktu itu gue ceritain kayak gue dapet bini gue bisa nikah gitu-gitu juga kata mereka tuh anjing gitu. Menurut gue ya udah emang mungkin jalannya ke situ kan ya. Ya mau gimana lagi. Nah itu menarik nih. Itu lu pernah cerita sama gue tentang perjalanan lu sampai akhirnya lu menikah dengan bini lu sekarang dan lu punya anak. Itu gimana Cil? Prosesnya Cil? Perjalanannya gimana Cil? Konsep hidup gue tuh berserah di. Berserah. Oke. Jadi ada apapun ya berserah aja hidup kan emang harusnya kayak gitu kan, gak usah terlalu dibebani dalam diri lo. Ya karena ada atau enggak adanya lo di dunia ini, kehidupan ini akan terus berjalan terus. Iya. Makanya ya udah berserah aja. Emang mungkin jalannya seperti ini. Ya kan? Dan itu pun ada cerita lucunya adalah gua tuh jomblo kan. Jomblo nih udah udah nggak punya pacar lah hampir setahun gitu. Gue tuh tiap malam cuma berdoa gini deh, ya Tuhan saya pengen punya anak ya kan, pengen punya anak. Tiap hari tuh gue doa kayak gitu. Padahal harusnya orang yang berdoa kayak gitu kan orang yang udah nikah dan nggak punya anak kan. Kalau gue mungkin ini cara gue berpolitik dalam berdoa kali ya. Jadi gue berdoa gue pengen punya anak. Mungkin didengar sama Tuhan, tapi ketika dengar doa gue kan lu nggak punya istri cuy ya kan? Mungkin Tuhan nyuruh malaikat buat nyariin istri buat gue men. Dan itu pun gue tuh nggak pernah kenal sama cewek ini segala macam. Tiba-tiba kayak gue udah ketemu lama gitu sama dia, nikah punya anak sekarang gue. Secepat itu. Itu bini lo orang Kazakhstan. Lo ceritain deh, waktu itu lo pernah cerita sama gue soal perjalanan trip lo sampai lo beli emas, lo ke Thailand, lo ke Dubai, lo ke Qatar, terus lo ke Kazakhstan, bla bla bla. Gue lupa tuh lo pernah cerita itu ke gue. Itu kenapa cuy sampai ke Thailand, terus lo ke Qatar? Jujur sebenarnya tuh gue tuh baru pindahan kan. Terus gue tuh emang rencananya cuma ke Thailand doang. Ke Thailand doang tuh gue pengen nonton band Bring Me The Horizon, ya kan. Dan itu pun gue nonton Bring Me The Horizon tuh dapat tiket 1 jam sebelum show, karena udah sold out.
Dan gue nyari di Facebook dong. Dan yang Tapi lu udah berangkat duluan. Gue udah berangkat Si duluan. anjing. Orang-orang kan berangkat beli tiket dulu baru berangkat. Lu berangkat. Gue berangkat duluan. Oke. Ya kan? Baru bayanginnya 1 jam sebelum show gue dapet tiket men. Nyari di Facebook, tahu nggak yang jual siapa? Orang Indonesia juga. Si anjing. Terus ketemunya orang Indonesia. Dia tuh nggak bisa berangkat, dia pelajar dari Malaysia. Cuma visa paspor visanya tuh dia tuh cuma bisa di Malaysia doang karena pelajar kan. Ya. Udah gue bayar dengan harga diskon. Ya. Gue abis itu ya kerjaan gue ya cuma ya di Thailand ngapain sih? Iya udah. Tom yum tiap hari tuh sampai akhirnya udah seminggu gitu. Gue seminggu di sana nggak gue belum beli tiket balik kan. Terus akhirnya gue tuh lagi marah sama si cewek gue. Terus kata gue, lu di mana? Gue di Thailand gini. Akhirnya gue dengan keyakinan gue bakal nikahin lu karena gue seorang gentleman kata gue. Dengan keyakinan itu tuh gue yakin tuh ya kan. Padahal dalam hati caranya gimana anjing. Iya. Cuma ya balik lagi men, ketika lu yakin dan ketika lu berserah, jalannya tuh ada aja men. Iya. Ada aja. Lu bayangin dari Thailand gue berangkat ke Qatar. Dari Qatar ditanya sama temen gue ketemu temen gue di sana. Lu nikah? Lu mau kemana sih? Gue kayaknya mau ke Kazakhstan deh. Terus lu ngapain ke Qatar aja? Iya. Karena gue pengen ini aja mumpung gue lagi libur sebulan. Jadi kalau waktu itu gue tutup sebulan tuh. Nggak beroperasi lah. Mumpung liburan ke Asia Tengah kan. Ketemu di Qatar, gue beli emas men. Ternyata nikah itu butuh mas kawin. Iya kan? pasti. Butuh cincin. Dan perjalanan beli cincin ini pun lucu gue. Jadi ada pasar itu udah tahun 1000 sekian gitu. Pasar udah tua banget. Gue datang ke satu toko dan di situ tuh banyak toko lain ya kan. Toko emas tuh kan berjejer kan. Dan kebanyakan India. Dan di sini tuh gue nemu orang Qatarnya asli. Gue datang ke tempat itu tuh udah hampir 15 kali gitu men. Karena harga emas tuh mahal kan. Kata gue nih duit gue tidak mencukupi sih kayaknya buat beli ini. Sampai akhirnya udah 15 kali balik gue ketemu sama satu orang di situ kayak anak nggak mudah banget lah. Ketemu orang itu terus kata dia lu udah 15 kali hampir 15 kali nih gue lihat datang tapi nggak beli lu ngapain sih? Kenapa nih ngapain sih lo gitu kan? Gue nyari cincin buat nikah gue gituin. Dia ngomong kayak gini dong. Bismillah brother. Halal ya kan. Halal Bismillah brother ya kan. Sampai akhirnya tiba-tiba nggak tahu kenapa dari harga sekian gue dapet dengan diskon 75%. Anjing gak sih? Gue percaya nggak percaya tuh. Gue sampai serius harganya segini nggak? Iya. Tadi lu nawarin harganya nggak segini? Nggak segini Terus? Ya udah akhirnya dapet tuh cincin gue. Udah gitu dengan pedenya gue bilang sama temen gue, lu mau support gue nggak? Gue berangkat ke mana? Ke Kazakhstan. Disupport sama temen gue ini. Berangkat gue ke Kazakhstan man. Berangkat ke Kazakhstan itu tuh kayak international flightnya, international terminal airportnya tuh, airportnya tuh kayak di Bali lah. Kalau di kita kan banyak. Nah itu tuh di Bali. Sementara bini gue tinggal di ibu kotanya. Akhirnya gue naik pesawat lagi. Oh bini lu nggak tahu? Bini gue nggak tahu kan. Shit. Akhirnya gue pas nyampe sana baru ngabarin. Ternyata masih jauh. Goblok. Tadinya tuh gue udah nyampe bandara tersebut tuh gue ngechat dia kayak gue di sini nih gitu ya. Gue dong, gue di sini nih ya kan. Nggak taunya kata dia, anjing lu harus masih beli tiket lagi buat ke ibu kota. Tapi tetap surprise lah. Tapi bini lo nggak tahu dia akan dikawinin di situ. Yes, man. Wow. Gue tuh mungkin ya gue kayak gentleman aja. Gue nggak bawa keluarga. Nggak bawa keluarga, nggak punya kerabat, nggak bawa sahabat. Gue datang sendiri, datang ke keluarganya. Gue bilang gue bakal nikahin anak lu. Gimana? Ya udah keluarganya ngasih segala macam kata gue, tapi setelah nikah gue bawa anak lu karena udah tanggung jawab gue sebagai suami dong. Gue bawa bini gue. Tapi apa reaksi keluarga lu Cil waktu lu tahu tiba-tiba nikah nih orang gitu? Reaksi orang tua sebenarnya agak bangsat sih. Kenapa? Kan gue tuh nikah setelah adek gue nikah berapa tahun kan? Disangkanya gue homo men. Bangsat ya.
Kenapa Karena anjing? gue tuh nggak punya cita-cita nikah. Gue tuh nggak mau nikah. Iya, gue Nggak tahu punya sih lu nggak mau cita-cita. nikah. Lu tahu Iya, kan? gue tahu. Gue nggak punya cita-cita Iya, itu. iya. Gue punya anak aja kata gue. Aneh tuh buat gue ya kan. Iya. Hidup gue pengen tetap Iya. rock and roll aja. Benar. Tiba-tiba kata gue, bapak apa? Ada temen gue ngomong kayak gini. Akhirnya nggak jadi homo. Gak jadi homo, anjing. bangke, acil. Anjing. Goblok. Cil, lu tadi cerita pengalaman lu, gila lah jatuh lu kayak gimana. Banyak lah, gue tahu banget lah lu kayak gimana. Sampai akhirnya lu punya anak, men. Iya man. Gue tuh udah lama gak pernah nangis ya. Gue nikah sama bini gue aja. Gue biasa aja men. Iya. Flat gue. Iya. Gue flat. Nikah. Gue 2 kali nikah kan. Sama bini gue ini. Tapi di negaranya sama di Indo. Iya. Nah. Flat tuh hidup gue flat aja. Gue gak pernah nangis. Gue diputusin pacarnya biasa aja gitu. Hidup gue kayak tiba-tiba Tuhan menganugerahkan seorang anak. Lu bayangin gue ngelihat anjing peju gue aja sih. Satu anjing. Orang. Gue udah mau siap-siap deep nih anjing, udah mau nangis nih gue. Terus. Lahir nih men. Walaupun dengan berbagai drama lah ya. Lahir anak gue. Terus gue muslim dong. Terus gue azanin. Kayaknya suara gue nggak ada deh men. Lebih banyak nangis daripada azan. Gue kayak nangis gue. Wah itu kayak seumur hidup gue itu yang paling pecah sih. Makanya gue namain anak gue Zan. Soul. Wah gila sedih banget cuy. Acil, dia punya anak, gue jujur gue nangis cuy. Gue nangis juga, gue ngeliat lu kayak gila. Lu nangis, lu videoin yang lu nangis itu, yang lu ngazarin itu cuy. Itu kayak gila kayak gini rasanya ya. Iya men, itu pun surprise men dalam hidup. Lu nggak ya gara-gara itu balik lagi gara-gara ya Allah pengen punya anak, anak itu aja. Oke. Cil, kita agak miring dikit ke spiritual, Cil. Lo orang yang kayak gimana sih menanggapi religius dan spiritualisme? Setiap orang tuh spiritual. Oh gitu. Gua menurut gua bullshit kalau orang nggak percaya sama hal-hal kayak gitu. Ateis pun mereka melakukan spiritual kan, punya jalan spiritualnya masing-masing kan, dalam bentuk dan hal yang berbeda mungkin dengan kita gitu. Ateis itu apa sih? Nggak percaya Tuhan, tapi dia percaya dengan spiritual journey-nya dia kan, tetap spiritual kan. Percaya sama fisika itu spiritual juga gitu ya? Ilmu itu kan hal spiritual kan, semua ilmu. Makanya ketika orang mengotak-ngotakan ilmu, semuanya ada di situ anjing. Ya namanya ilmu spiritual aja. Itu spiritual juga ya? Iya. Banyak orang mencari Tuhan itu nggak lewat agama aja. Oke. Iya kan? Iya benar. Lewat ilmu pengetahuan. Bisa. Iya kan? Bisa. Kalau lu sendiri gimana? Spiritualitas gua tuh berbentuk dengan yakin dan percaya aja. Rohman Rohim lah. Rohman Rohim. Itu pegangan gue. Tapi tetap dalam spektrum Islam atau enggak juga? Enggak juga sih kayaknya. Karena gue bukan umat yang terlalu ini banget gitu ya. Iya, gue bukan umat yang baik banget gitu. Gue menyadari gue jarang ibadah segala macam. Tapi sisi spiritual gue tetap jalan aja. Gue meyakini aja gitu. Yakin dan teguh aja. Karena dia Rohman Rohim, dia memberi segala macam dan dia maha besar. Perjalanan spiritual lu tuh dimulai kapan, Cil? Dengan kayak gimana caranya? Ya dari kecil lah aja. Cuma kan semakin dewasa orang berpikir kan, dari lu kayak lu deh aja. Lu dari kecil kan pasti dicekokin kan. Sering sholat ya, disuruh sholat. Dicekokin dan itu pun jadi template kan. Ya. Harusnya kan kita yang nyari bukan dicekokin. Ya. Kalau kita nyari kebutuhan kita. Ya dong. Ya. Wah nih butuhnya apa gitu ya kan. Ya udah kita yang nyari tentang kebutuhan kita aja. Kalau gue karena kebutuhan gue nggak muluk-muluk, dapatnya yang gue cari aja di situ. Di situ lo menemukan
spiritual itu. Oke. Terus lu juga banyak banget menemukan apa ya Cil ya, kayak lu kan orang Sunda aslinya. Bapak lu Sunda, ya lu punya darah Sunda lah ya. Terus lu mempelajari tentang ilmu spiritualisme Bali, spiritualisme Jawa, ke Tapi Islam. gue tuh suka banget, bukan suka, gue tuh mempelajari banget Sunda Wiwitan kan. Karena darah juga kan. Kayak beda aja buat gue gitu. Kenapa? Kayak gimana bedanya? Sebenarnya tuh kita sama aja sih, kayak orang ibadah disebut, kalau orang ibadah tuh disebutnya sembahyang kan? Sembahyang gitu kan. Padahal itu juga ajarannya Ajaran Sunda Wiwitan ya. Sembahyang. Sang Hyang itu kan. Iya. Sang Hyang itu kan. Tapi iya sih emang bener sih, makanya disebutnya sembahyang, hyang. Gue juga kalau ngomongin spiritual cukup mencari sih Cil sebenarnya. Nah kalau lu gimana tuh? Gue lumayan sedikit tahu lu kan. Iya. Gue tuh mempelajari agama sejak gue SMA. Karena sebelumnya bener banget yang lu bilang, kayak dari kecil dicekokin ngaji, cekokin sholat, cekokin ya doktrin-doktrin keislaman. Ya menurut gue ya gak apa-apa juga sih. Ya bagus. Fine aja gitu. Karena agama itu kita tuh nggak nyari, tapi kita dikasih sama orang. Iya betul. Sama kayak yang lu bilang juga, gue sampai akhirnya mencari gitu loh. Gue mencari kayak kenapa sih gue selalu dicokokin seperti ini? Kenapa sih selalu gue ini benar ini salah, ini benar ini salah? Akhirnya gue banyak baca nih. Betul. Nah kebanyakan baca ini termasuk Sunda Wiwitan ini juga Cil. Correct me if I'm wrong juga. Cuman ada salah satu pemuka tokoh lah ya, tokoh Sunda Wiwitan yang terkenal banget, gue lupa namanya siapa, lu tau lah pasti. Itu dia bilang ya Sunda Wiwitan itu ya lu menghargai alam, ya lu bangun pagi ya lu sekarang bersyukur. Gini deh men, banyak orang yang ngapirin orang kan. Ya. Sekarang gini, konsepnya gini aja. Kebersihan itu sebagian dari iman. Harusnya orang di negara yang mayoritas yang beragama, negaranya itu harusnya bersih dong. Betul. Lu lihat aja tuh negara-negara kafir kurang bersih apanya. Iya. Bener. Tapi di kita nih ya, negara kita tuh kurang apa men? Kurang beriman apa? Di Pancasila aja nomor 1 Tuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ya kan. Berarti hal kecil aja, kebersihan sebagian dari iman. Lu lihat aja men. Lu lihat aja sampah tuh. Sementara di negara-negara kafir tuh yang menurut mereka togut, bersih banget tuh negaranya. Iya bener. Akhirnya perjalanan gue tuh terhenti ketika salah satu dosen gue tuh bilang Tuhan itu memiliki sebuah rumah. Rumahnya itu pintunya banyak. Dia bilang pintunya banyak. Jadi terserah lu mau masuk pintu yang mana, lu akan bertemu dengan Tuhan juga. Anyway dia bilang gitu. Kayak Tuhan tuh tidak sesimpel itu untuk lu. Oh Tuhan tuh di sini, Tuhan tuh di sana. Enggak juga sih. Dengan spektrum Islam, gue mempelajari Tuhan tuh Maha Satu kan ya. Tiada Tuhan selain Esa. Iya, Tuhan tuh Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah gitu kan ya. Nah, sedangkan secara definisi bahasa Arab aja Allah artinya Tuhan gitu. Jadi tiada Tuhan selain Tuhan. Itu kan sebenarnya untuk mengatakan bahwa ya manusia harus jadi Tuhan. Ya Tuhan tuh ya Tuhan sendiri gitu loh. Dengan situ gue berasumsi bahwa oh berarti gue nggak bisa mengatakan oh Tuhan lu beda. Kalau gue bilang Tuhan lu beda, berarti gue tidak meyakini Tuhan gue juga gitu. Betul. Berarti gue tidak meyakini ada satu Tuhan gitu. Akhirnya di situ gue spiritualisme gue berjalan untuk oh ya Tuhan tuh satu, pintunya banyak kayak gitu. That's why gue nggak pernah mengkafir-kafirkan orang. Betul. Karena ya itu cara Tuhan untuk berbahasa, cara Tuhan untuk berkomunikasi dengan cara yang kayak gitu. Oke. Nah itulah kalau ngomong spiritualisme ya, spiritualisme gue suka panjang nih kalau ngomong spiritualis nih. Kita mau ringan-ringan aja mau nggak? Boleh banget. Gimana menurut pemerintahan Jokowi? Ringan tuh. Ya ringan-ringan aja nih. Gimana menurut kinerja pemerintah dari 5 tahun terakhir? Anjing sih. Ringan-ringan aja gue bilang. Gue tuh ada satu hal tentang pemerintahan. Gue tuh dari dulu sampai sekarang. Dari gue orang bisa nyoblos tuh umur 17 tahun kan. Dari dapat KTP kan. Gue dari pertama kali dapat KTP sampai hari ini gue nggak pernah nyoblos siapapun. Kenapa? Karena itu bukan kewajiban men. Itu hak. Ya. Dan hak gue, ya gue pakai hak gue tidak nyoblos. Ya hak gue cuma bisa ngerokok aja. Kewajiban gue cuma bisa ngerokok aja. Karena gue tuh terlalu pesimistik tentang
pemerintahan kita. Ya. Dan ketika orang-orang rame dengan si A, si B, gue tuh dari dulu cuma ketawa doang men. Ya. Wah, lu lihat nanti aja deh kan. Semua tuh pasti ada waktu. Balik lagi semua ada waktunya. Betul. Ketika waktunya ketemu, lu bakal ketahuan tuh dia kayak gimana ya kan. Ya. Dan ya pemerintah sekarang gelap gak sih? Darkness cuy. Asli darkness banget ya. Gelap men. Uh-huh. Tapi dari kegelapan semoga ada cahaya ya. ya Tapi kan ya gelap tuh kan serem ya. enggak juga. Enggak juga. Enggak. Kenapa? Semua hal yang berbau gelap itu spiritualis. Anjing. Kenapa men? Gini deh. Lu berdoa, lu sembahyang gelap gak? Biasanya gelap, cuman merem juga sih. Berarti gelap dong. Gelap. Gelap kan? Gelap. Gelap itu bukan berarti matiin lampu kan? Iya. Lu matiin mata lu aja udah gelap men. Betul. Berarti kegelapan itu Suci, spiritualis iya. men. Spiritualis. Berarti setelah ada kegelapan tuh selalu ada cahaya men. Gue suka sama liriknya C Cupu Manik. Bunga yang mekar karena awan memberi tangisan dan langit pun terang. Langit pasti cahaya itu pasti bakal ada sih. Cuman entah kapan gitu. Tapi hak gue tidak pernah dipakai untuk hal tersebut. Bukan karena gue nggak mau, karena gue tinggal tuh jauh dari TPS gue. Walaupun ada alasan untuk kita tetap bisa nyoblos, gue tetap tidak akan pakai hak itu ketika one day gue akan pakai. Oke. Yang menurut gue serak gitu ya kan. Deep banget nih, tepuk tangan untuk Acil dulu dong, ntar dong. Gue kalau deep gini takut kelelep nih gue. Pemikiran doi nih, logisnya nih. Iya, ya cuman emang iya sih, gue harus ngomong secara objektif dikit kali ya. Boleh. Ya pemerintah Jokowi cukup progresif dalam hal pembangunan. Gue harus akui mungkin di 5 tahun pertama. Ya cuma kan tetap aja men dia. Kemanusiaannya ya 50-50 lah. Iya betul. Ada yang baik, ada yang buruk betul, juga. Betul. Dari kita bisa pembangunan tapi hutang kita juga tetap gede juga. Exactly. Gitu. Terus juga hak-hak ya kemanusiaannya, asasi manusia malah jadi kayak tertinggal gitu loh. Jadi ya lu juga. Dan satu hal men, gue tuh selalu ada satu pasal yang gue suka banget. Ya. Pasal 33 ayat 2. Ya. Itu dari dulu tuh. Gue ikutin sekali dari gue SMP tuh. Ya. Bumi dan air dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat anjing. Nggak makmur anjing, bumi kita tuh kaya kurang kaya apa? Iya, kurang kaya apa? Lu bayangin ya. Ini secara ilmu metalurgi. Ya. Indonesia itu negara kedua terbanyak gunung berapinya kan. Ya. Ibaratnya orang kalau misalnya kebanyakan energi pasti jadi jerawat kan. Ya. Nah kalau bumi itu kebanyakan energi jadi gunung men. Ya. Nah lu bayangin di Jepang tuh cuma ada satu. Ya. Itu pun disembah-sembah. Ya. Di kita tuh banyak banget tuh. Nah. Lu ke daerah Jawa Barat tuh setiap sekilo tuh gunung semua tuh. Ya. Dan isinya tuh mineral semua kan. Ya. Kitanya tetap kayak gini. Gua kasihan dengan orang-orang saudara-saudara kita di timur sana lah. Iyalah. Papua tuh gunung emas terbesar di dunia. Asli men. Bahkan sekarang udah bukan emas lagi. Amerika dari Papua. Bener. Yes. Bener. Yes. Bener. Freeport ya Dolarnya bener. bisa tinggi itu dari Papua. Betul. Asli. Dolar bisa tinggi dari Papua tuh. Iya. Dolar. Makanya di virtual gua ada Mas. Iya. Tuh. Iya. Dengerin tuh. Sound kilas barusan guys di belakang. ada sound kilas di belakang dia. Iya tapi bener sih. Bahkan sekarang udah bukan emas lagi mas. Sekarang tuh ada apa? Uranium cuy. Uranium betul. Damn. Dikit lagi mungkin ditemuin lagi bisa bikin Black Panther kita. Asli man. Asli cuy. Kita tuh kurang kayak apa sih? Lu bayangin ya harusnya tuh sekarang sorry nih ya BUMN teman-teman kita juga banyak yang kerja di BUMN. Iya. Kan? Lu bayangin ya BUMN ini tuh selalu bangkrut kan? Iya. PLN bangkrut, KAI bangkrut segala macem kan. Lu bayangin kita PLN bayar listrik tiap bulan kan, nggak pernah telat. Iya. Tapi bangkrut ya. Iya. Kan? Kita naik kereta bayar, Iya. tetap bangkrut. Itu ada masalah apa itu? Iya bener. Iya kan? Bener. Kita naik pesawat bayar. Bener. Gue percaya bahwa negara kita tuh dimiskinkan secara struktural men. Kemiskinan kita tuh sistematis men. Kita, ya bener yang kata Acil bilang, kata Mas Son Kilas bilang ya kita kurang kaya apa lagi sih?
Cuma satu, kita kurangnya bodoh. Dan kebodohan kita tuh dipelihara. Betul. Itu bro. Tapi dan masalahnya pun dari kita cara membaca sih. Kita tuh males banget baca. Ya. Ya. Kita lebih suka denger kan daripada baca kan. Ya. Tapi belum tentu yang kita denger itu fakta. Betul. Ya kan? Banyak banget apalagi sekarang zamannya TikTok. Info 15 detik lu bisa resepin untuk kehidupan lu sampai mati. Iya. Iya cuy. Gila cuy, beneran lu. Teman-teman gue tuh anak-anak Gen Z, Gen Alpha gitu tuh, ya gue bukan yang mendiskriminasi Gen Z, Gen Alpha ya, gue juga punya banyak teman Gen Z yang pintar-pintar. Iya. Ya, tapi ada yang kayak, oh gue liat di TikTok nih kayak gini. Anjing yang liat di TikTok tuh bukan dokter, Betul. bukan dukun bahkan. Itu yang lu di TikTok kayak gue anjing. Gue siapa anjing? Gue podcaster doang dan lu percaya gitu. Itu gila banget sih. Mereka tuh malas baca gitu loh. Malas baca. Malas nyari tahu, bener deh. Walaupun sekarang buku tuh bisa lu bisa lihat di handphone atau di iPad. Iya. Tetap aja kalau misalnya malas baca ya udah. Malas baca. Kelar aja. Malas baca. Ya bahkan banyak lah ya, apalagi kalau kita ngomongin agama-agamaan juga sekalipun. Gila, banyak. Lu memberikan fatwa ini haram, itu haram, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Padahal di Al-Qurannya nggak ada larangan, tidak ada ininya, tidak ada itunya. Tapi kadang-kadang kita tuh butuh negara, orang-orang tuh butuh negara kayak kita, man. Ya, itu gimana tuh? Ya. Maksudnya gimana? Lu ke negara orang tuh kadang-kadang kan strict banget kan. Ya. Lu nggak bisa ngerokok sembarangan. Ya. Di negara kita naik motornya sambil ngerokok. Iya anjing, sobat. Iya. Lu kayak dan ini tuh harus jadi pelajaran. Kita ke Singapura nih. Kita tuh taat aturan banget kan, nggak boleh ngerokok sembarangan. Betul. Nggak boleh buang sampah sembarangan. Tapi pas balik dari Singapura, bodoh amat lagi aja. Iya. Kenapa kita nggak punya kecintaan itu ya? Iya. Kayak nasionalisme kita tuh bullshit deh kalau ke orang-orang itu. Menurut gue ya Cil ya. Gitu loh. Sedangkan ya gue kenal sama Mas Somkila sama elu yang emang getting to the roots gitu loh, yang lu membawa culture, lu membawa music, lu membawa semuanya itu, ini harus dicontoh nih sama orang-orang nih. Ya nggak sih? Tepuk tangan untuk Acil dong, sekali lagi dong. Untuk Sound Kilas juga, untuk Kuno Kini juga, untuk Noise Kila juga. Nah, gitu aja lah guys perbincangan kita hari ini sama Acil aka Sastra Jiwa. Sebenarnya masih banyak banget untuk kita bahas-bahas nih sama dia. Cuman waktunya udah berapa jam nih Jul? Sejam lebih ya? Sejam lebih, buset. Ngobrol bisa 2 hari ngomongin spiritual sama dia nih. Cuman thank you banget Cil, lu udah mau main kesini. Udah berapa bulan nih gue hubungin, susah banget emang. Gila ya, tiap gue ke sini, tiap gue ke Jakarta gak nemu mulu. Lu 3 kali ke Jakarta 2 lolos tuh. Iya. Ciah, lu bilang padahal kantor gue dekat banget sama bandara, lu bisa cabut langsung sini. Tapi ya udah Cil, thank you banget udah main ke Studio Kecil Podcast dan teman-teman semua semoga mendapatkan inspirasi dari Acil aka Sastra Jiwa. Orang ini bener-bener lu jangan lihat negatifnya, emang bandel, tatoan walaupun dia nggak nyopet ya guys ya. Tapi ya lu lihat juga kontribusi dia terhadap musik, kontribusi dia terhadap culture, terhadap UMKM, terhadap dan lain-lainnya lah, masih banyak banget kontribusi dia, bahkan juga pemikiran dia soal spiritual, politik dan lain-lain menurut gua layak banget untuk kalian bisa pelajari. Mungkin gak dicontoh tapi dipelajari lah gitu ya. Dan semoga inspirasi lah. Nih abang gue banget nih, inspiratif banget nih anjing. Gila. Tepuk tangan sekali untuk Sastra Jiwa. Dan sampai jumpa lagi di Studio Kecil Podcast berikutnya. Jangan lupa untuk like dan komen dan subscribe. Bye bye.